Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nurandini dengan NPM 3062056115. Di sini saya akan membahas tentang 10 kesalahan berbahasa sekaligus perbaikannya. Kesalahan pertama. Pada gambar ini terlihat ada warung mie ayam. Kalian pasti sudah sering makan mie ayam. Nah, semua orang sudah terbiasa dengan kata mie, hingga tidak sadar bahwa kata mie sebenarnya bukanlah kata yang baku. Penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mie tanpa huruf E. Kalau benar-benar dicari dalam KBBI, kata mie masih akan ditemukan, tetapi yang ditemukan adalah mie bentuk tidak baku dari mie. Jadi pembetulan dari kata mie ayam Jakarta yaitu mie ayam Jakarta. Dikontrakkan atau dikontrakkan. Sebenarnya bagaimana sih penulisan yang benar? Jika tidak melihat gambar di samping, mungkin pembaca akan berasumsi bahwa kata dikontrakkan memberikan informasi bahwa seseorang sedang berada di rumah kontraknya. Padahal yang dimaksud adalah sebuah rumah yang akan disewakan oleh pemiliknya. Ada dua kesalahan dalam penulisan kata yang singkat ini. Yang pertama, tertukarnya fungsi di sebagai imbuhan dengan di yang merupakan kata depan. Yang kedua, pemberian afiks kan yang tertukar dengan afiks an. Jadi pembetulannya yaitu dikontrakkan. Kemudian kesalahan yang ketiga, melayani COD. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping, COD atau Cash on Delivery adalah istilah umum sekali bagi para konsumen toko online yang sering belanja di Shopee atau Tokopedia atau belanja di Instagram. Nah, sering terlihat di banner di jalan raya yang mengiklankan toko online kenamaan dengan tulisan "Kami melayani COD". Padahal yang dilayani sebenarnya bukan COD karena COD tidak bisa dilayani. Yang sebenarnya dilayani adalah konsumen yang ingin pembayaran dilakukan pada saat barang diterima. Jadi pembetulannya yaitu menawarkan layanan COD. Kesalahan yang keempat, ada beberapa kesalahan dalam pamflet tersebut. Pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut KBBI adalah in the cost, yang berarti tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan, atau dengan membayar per bulan. Kedua, kos tidak bisa diterima, yang diterima adalah anak in the cost, yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Pembetulannya yaitu menawarkan jasa in the cost. Kesalahan yang kelima, ayo perhatikan kalimat di samping. Dilarang duduk di lantai. Dilarang atau dilarang? Di lantai atau di lantai? Masih bingung tentang perbedaan di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan? Nah, jadi yang benar adalah dilarang duduk di lantai, yaitu sebagai kata imbuhan yang berupa imbuhan di dan kata dasarnya yaitu larang. Fotokopi atau fotokopi. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Keduanya sama-sama benar. Perbedaannya adalah kata fotokopi merupakan kata dalam bahasa Inggris, sedangkan fotokopi adalah kata serapannya dalam bahasa Indonesia. Terkadang karena bingung tentang kaidah penyerapan dalam bahasa Indonesia atau karena minimnya pengetahuan bahasa Inggris, kesalahan ejaan seperti ini sering kali dilakukan. Jadi pembetulannya yaitu fotokopi. Yang ketujuh, coba perhatikan gambar di samping. Tanpa melihat gambar di samping, mungkin kita akan bertanya-tanya, memangnya Mas Ismoyo punya toko apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mas memiliki dua arti. Yang pertama berarti emas, sedangkan yang kedua berarti kata sapaan untuk saudara laki-laki yang lebih tua. Untuk menghindari keambiguan, kata emas sepertinya lebih cocok digunakan daripada kata mas. Jadi pembetulannya yaitu toko emas Ismoyo. Yang kedelapan, perhatikan gambar di samping, buy two get one atau beli dua dapat satu.
Siapa yang ingin beli 2 barang tapi hanya dapat 1? Padahal yang dimaksud adalah jika beli 2 barang, maka akan mendapatkan bonus 1 barang lagi secara gratis. Terkadang ada pula yang mengganti diksinya menjadi beli 2 gratis 1. Tetapi itu pun sebenarnya masih ambigu, sebab beli 2 gratis 1 juga bisa ditafsirkan membeli 2 barang tetapi salah satunya digratiskan. Kalau benar-benar beli 2 tapi dapat 1, rugi dong ya. Jadi pembetulannya yaitu beli 2 dapat 3. Yang ke-9, perhatikan, di sini jual gas 3 kg. Sekilas terlihat tidak ada yang salah dengan kalimat di samping. Tetapi jika kita teliti lagi dengan kajian sintaksis, maka kita akan melihat suatu kejanggalan, yaitu adanya subjek yang tidak tepat. Kata di sini seolah-olah berfungsi sebagai subjek, dengan kata jual sebagai predikat dan gas 3 kg sebagai objek. Pembetulannya yaitu tersedia gas 3 kg di sini. Yang ke-10, setelah kencing harap disiram. Jika kita teliti, ada unsur subjek yang dihilangkan dalam kalimat di samping. Kalimat tersebut kalau dituliskan dengan utuh akan menjadi setelah Anda buang air, kencing atau BAB harap disiram. Karena masih berada dalam satu kalimat yang sama, subjek pada klausa kedua yaitu harap disiram juga Anda. Jadi arti yang sesungguhnya dari kalimat di samping adalah harap siram orang yang telah buang air. Padahal yang dimaksud bukanlah demikian. Bisa-bisa orang itu marah nantinya. Jadi pembetulannya, mohon siram kloset setelah Anda buang air. Nah, itulah 10 kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang sering kita jumpai di tempat umum. Setelah belajar tentang tata bahasa Indonesia, kamu mungkin akan mulai terganggu ketika menemukan kesalahan-kesalahan semacam ini di lingkungan sekitarmu. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.